せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Sidki. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang port security. Nah, kita akan mempelajari apa itu port security. Nah, di sini ada definisi dari port security. Nah, jadi port security adalah fitur keamanan level port pada switch Cisco yang bikin kita itu punya kendali penuh atas siapa saja yang boleh bersentuhan dengan jaringan. Bukan cuma sekedar membatasi, tapi kita bisa menentukan secara eksplisit jumlah host yang terhubung ke satu port, plus mengatur identitas host tersebut secara spesifik. Nah, dari definisi tadi, jadi port security adalah fitur keamanan ya pada level port pada switch Cisco. Nah, sini ada prinsip dari port security. Jadi prinsipnya itu adalah konfigurasi mutlak. Kita wajib mendaftarkan MAC address dari setiap host yang berhak mengakses port tersebut. Nah, ini tuh bukan sekedar rekomendasi tapi aturan baku. Switch akan menjadikan daftar MAC address tersebut sebagai patokan tunggal. Tidak ada istilah tamu tak diundang, teman-teman. Nah, karena secara teknis mereka itu tidak akan pernah bisa masuk. Nah, jadi seperti itu ya prinsipnya dari port security. Oke. Terus, di sini ada macam-macam port security. Nah, ada dua jenis port security di switch Cisco, teman-teman, yaitu static dan sticky. Nah, bedanya itu ada di cara mengenal MAC address-nya doang, teman-teman. MAC address host yang diizinkan. Nah, pertama itu static itu jadi admin tuh nambahin MAC address secara manual satu-satu gitu, ribet tapi aman terkendali. Nah, sementara host sticky itu dinamis, jadi switch belajar sendiri MAC address dari host pertama yang nyolok. Jadi gimana ya, switch belajar sendiri MAC address dari host pertama yang nyolok. Jadi MAC addressnya itu siapa cepat dia dapat gitu. Kalau stick itu ininya otomatis, praktis, tinggal santai. Nah, itu. Oke, di sini ada violation pada port security. Selain menentukan macam-macam port security seperti static dan sticky tadi, dalam port security juga itu dikenal istilah violation, yakni tindakan yang akan dilakukan oleh port interface pada switch ketika terdapat host yang tidak terdaftar MAC address-nya, teman-teman, berusaha untuk terhubung melalui interface yang sudah disetting port security. Nah, di sini tuh ada 3 macam violation. Yang pertama protect, yang kedua restrict, dan ketiga shutdown. Nah, kita akan mengetahui ketiga violation ini. Nah, violation pada port security. Yang pertama itu ada protect. Jadi protect itu ketika ada host dengan MAC address tidak dikenal mencoba terhubung, switch akan membuang paketnya secara diam-diam. Tidak ada pemberitahuan ataupun peringatan yang dikirim ke administrator, teman-teman. Port itu akan tetap nyala, gak akan mati, dan host yang sudah terdaftar itu tetap bisa berfungsi normal. Nah, yang kedua itu ada restrict. Ketika ada host dengan MAC address tidak dikenal mencoba terhubung, switch itu akan membuang paketnya dan mengirimkan peringatan ke administrator. Nah, protect dengan restrict itu sama, teman-teman, tapi berbedanya itu protect itu ketika misal ada yang ingin mencoba masuk ke dalam sebuah jaringan kita, protect itu hanya akan membuang paketnya tanpa ada seperti restrict ini. Kalau restrict itu akan mengirimkan peringatan gitu ke administratornya, sementara itu protect gak ada ya. Oke, lanjut. Misalnya melalui log system atau pesan syslog. Nah, port tetap menyala tapi ada catatan pelanggaran yang tercatat. Nah, yang ketiga itu ada shutdown, teman-teman. Violation mode shutdown ini ketika ada host dengan MAC address tidak dikenal mencoba terhubung, switch itu akan menonaktifkan portnya tersebut sepenuhnya. Status R disable.
port itu tidak bisa digunakan sama sekali sampai administrator mengaktifkannya secara manual dengan perintah shutdown lalu no shutdown. Nah, oke. Mungkin sampai sini penjelasannya. Kita akan lanjut masuk ke Cisco untuk mencoba mengimplementasikannya ya teman-teman. Oke. Nah, pertama itu di sini kita membutuhkan 1 switch dan 3 device, 4 device. Sebetulnya di sini itu bisa menggunakan selain server teman-teman, tapi di sini kita akan menggunakan server, lalu menggunakan 1 laptop untuk penggambaran dari sebuah laptop anomali atau hacker ya teman-teman. Kita sambungkan dulu. Oke, masuk sini. Pertama kita beri dulu ini IP address untuk server 0. Oke. Lalu kita akan masuk ke CLI, mode CLI di switch teman-teman. Bentar. Oke. Kita akan mengonfigurasi yang pertama, yaitu kita akan mencoba protect dulu teman-teman. Config terminal. Oke, lalu masuk ke interface switch, interface servernya, interface server yang 1, lalu switch media access. Nah, lalu kita akan memasukkan switch port port security. Nah, kita enter, lalu kita masuk ke bagian settingan server. Kita akan masuk ke bagian config, lalu ke pas ethernet 0. Nah, kita akan mengcopy MAC address-nya, copy, lalu masukkan sini. Oh ya, kita coba dulu ini. Nah, di dalam switch port security ini ada sebetulnya ada 4 pembahasan, tapi di sini kita akan membahas 3 dulu, yaitu MAC address, maksimum, dan violation. Lalu kita akan masukkan MAC address. Nah, sini tuh kita masukkan MAC saja. Oh, maaf, security MAC address tanda tanya. Nah, sini di MAC address itu ada 2 mode seperti yang tadi dijelaskan, yaitu ada static dan sticky. Pertama ini kita akan mencoba untuk static dulu teman-teman, masukkan secara manual. Nah, tadi kita di sini sudah copy, lalu kita masukkan sini teman-teman, paste. Nah, jika sudah masukkan MAC address milik server atau milik servernya, kita akan lanjut untuk switch port security, lalu maksimum. Nah, maksimum kita masukkan 1 saja teman-teman. Nah, sudah itu kita masukkan switch port violation. Nah, karena pertama ini kita akan menggunakan protect, kita akan menggunakan protect teman-teman. Nah, so port saja. Nah, sini ada ini ya, port security sudah enable, port status secure up, lalu violation modenya ini adalah protect teman-teman. Nah, kita akan mencoba apa yang terjadi jika sebuah web bentar, kita masukkan dulu ID ke kita masukkan IP dulu ke dalam server.
kita akan mencoba apa yang terjadi jika sebuah komputer laptop anomali itu kita cabut dulu. Kabelnya cabut dulu. Masukkan sini. Laptopnya kita beri IP address dulu. Apa yang terjadi jika dalam mode protect itu ada hacker teman-teman. Nah, kita kirim pesan. Nah, maka statusnya tuh di bawah sini akan file ya teman-teman. Seberapapun kita mengulang berkali-kali itu pasti akan file ya teman-teman. Nah, jika server dengan server itu sudah pasti successful ya. Nah, oke, kita cabut lagi. Oke. Nah, mode protect itu sudah selesai. Kita akan mencoba untuk mode resistant restrict teman-teman. Oke, kita masuk mode tadi. Kurang lebih si konfigurasinya itu sama teman-teman. F/2 switch mode access, switch port, security. Nah, oke, kita akan untuk mode restrict ini kita akan menggunakan MAC address mode sticky teman-teman. Sticky. Oke. Jika sudah seperti ini, lalu kita akan masukkan switch port, security, violation. Nah, kita akan menggunakan mode restrict. Oke. Nah, kita lihat dulu do show for S2. Nah, sini sudah restrict teman-teman, tapi si MAC addressnya itu belum terdaftar teman-teman. Nah, bagaimana cara terdaftarnya? Kita coba untuk kirim pesan teman-teman, misal dari server 1 ke server 2 misal. Nah, successful. Kita akan mengulang ini. Nah, si MAC addressnya tersebut udah terdaftar ya teman-teman, di sini nih terlihat. Nah, jadi mode sticky itu si MAC addressnya otomatis akan masuk. Jadi siapa cepat dia dapat, seperti itu teman-teman. Oke, kita akan mencoba apa yang terjadi mode restrict ini jika disusupi oleh anomali teman-teman. Coba aja lah. Oke, sini lalu masuk ke laptop ini. Oke, misal bentar, speed. Nah, misal dari laptop ini tuh ngirim pesan ke server, misal mau meng-hack server misal. Nah, sudah tentu pilot ya teman-teman, karena MAC addressnya tuh udah beda, maka akan diblokir teman-teman si pesannya. Tapi jika di restrict ini tuh pasti ada yang namanya notifikasi teman-teman. Notifikasi berapa kali ada suatu pesan anomali itu akan tercatat teman-teman jika di restrict. Ini nah, sangat berbeda jauh dengan tidak berbeda jauh, maaf, sangat ada perbedaan di antara protect dan restrict teman-teman. Oke, kita lihat show for F/2.
salah ini. Kita coba ulang. Coba kirim pesan dari sudah tentu pilot ya. Coba cabut lagi. Oke teman-teman, tadi ada sedikit kesalahannya. Nah kita coba ulang untuk mengirim pesan anomali teman-teman. Nah, sudah tentu pilot ya. Oke, baru satu, kita coba 3 kali. Nah, jadi perbedaan restrict dengan protect itu, jika protect itu tuh nggak akan ngasih tahu security violation account. Nah ini tuh data yang ditulis berapa kali ada pesan yang anomali teman-teman. Nah seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke violation mode shutdown. Oke, masuk server yang server 2. Oke, aman. Masuk switch. Oke, exit. -3 switch mode access, lalu switch port security, switch port security, MAC address sticky. Nah, lalu switch port security maksimum 1, switch port violation. Nah, kita akan masukkan shutdown. Oke, nah coba dulu kirim pesan ya. Takutnya address belum tercatat. Show power interface /. Nah, oke, sudah tercatatnya MAC address-nya. Kita akan mencoba mode shutdown ini, apa yang akan terjadi. Kita masuk ke sini. Lihat dulu. Salah, harusnya ini ya. Oke, kita ulang. Nah, langsung akan terblokir ya teman-teman ya. Nah, sebentar, kalau nggak kelihatan kita matiin dulu ininya. Nah, auto merah teman-teman, langsung merah, langsung shutdown gitu. Si portnya langsung dimatikan oleh switch, karena kan ada MAC address anomali teman-teman. Nah, jadi kita cara nyalainnya lagi gimana bang? Nah, kita nyalain lagi guys. Nah, kita masuk sini, lalu sekarang kita shutdown, lalu mau shutdown. Nah, langsung akan menyala lagi teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian pengertian tentang port security-nya. Maaf jika penjelasannya tadi banyak yang salah ya teman-teman, dikarenakan saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.